Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Al-qail fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Kamil rahimakumullah. Alhamdulillah, sampai pada detik ini, sampai pada waktu yang sangat barokah ini, kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala panjang umur, sehat walafiat, dan juga diberikan kenikmatan oleh Allah berupa kebahagiaan dan juga kesempatan, sehingga kita mampu bersama-sama berjamaah melakukan sholat subuh di masjid yang sangat tercinta ini. Mudah-mudahan senantiasa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan satu sebab Allah memberikan ampunan kepada kita, Allah memberikan kasih sayang kepada kita, dan juga Allah menyelamatkan hidup kita dunia sampai nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, ini sudah memasuki penghujung di bulan Sya'ban. Ramadan kurang lebih 10 hari lagi datang kepada kita semua. Insya Allah Ramadan itu akan jatuh pada hari Sabtu tanggal 2 April tahun 2022. Versi ilmu perhitungan falakiyah, versi ilmu hisab, ilmu perhitungan yang dilakukan oleh orang-orang ahli. Tetapi lagi-lagi pemerintah Republik Indonesia itu memutuskan melalui sidang isbat, sidang penetapan tentang datangnya bulan Ramadan atau awal Ramadan, nanti menunggu hasil sidang yang dilakukan pada hari Jumat. Pada hari Jumat insya Allah. Kalau nggak hari Jumat, hari Kamis. Dan ini nanti akan menentukan sekali kapankah Ramadan itu akan tiba. Nah, di sini merupakan satu proses yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah untuk memuliakan bulan yang sangat hebat, yakni bulan-bulan Ramadan. Makanya kalau kita lihat, kalau bulan itu yang paling baik adalah bulan Ramadan, Ramadanu sayyidus syuhur. Kalau hari itu yang paling baik adalah hari Jumat. Al-Jum'atu sayyidul ayyam. Nah inilah, di dalam Islam itu memang ada sesuatu yang baik dan ada yang terbaik. Nah, Ramadan akan tiba kepada kita semua, kita yang masih mendapatkan umur panjang dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mampu menggunakan dengan sebaik-baik mungkin. Yang pertama apa? Kita ada perintah berupa puasa. Puasa yang kita lakukan di setiap tahun, kurang lebih 1 bulan, kurang lebih 30 hari, kadang bulan itu 29 hari. Marilah kita lakukan dengan penuh iman dan wahtisaban. Kenapa perintah puasa ini harus diimani dan harus dilaksanakan penuh dengan keikhlasan, murni mengharap perintah Allah Subhanahu wa taala? Karena puasa ini sangat berat sekali. Puasa ini sangat berat sekali. Umumnya manusia makan dan minum
satu hari satu malam minimal 2 kali, ada yang 3 kali, dan ada yang kebiasaan makan itu sampai 4 kali. Ternyata di siang harinya ini di stop atas perintah Allah sesuai dengan SK yang telah diluncurkan melalui Nabi Muhammad SAW di dalam surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini adalah SK wajibnya melakukan puasa menurut filosofi hukum Islam, filsafat hukum Islam. Kenapa ayat ini memberikan tekanan wajib melakukan puasa kepada hamba-hamba Allah? Karena di dalamnya ada satu katalog kalimat yang mewajibkan, yakni kutiba. Kataba di sini kutiba, diwajibkan, tertulis, ter-SK-kan, sehingga siapapun orangnya ini wajib melakukan ibadah puasa. Bagi mereka syaratnya puasa adalah 1 Islam, 2 baligh, yang 3 berakal, yang keempat adalah wal qudratu ala shaumi, mampu melakukan puasa. 1 Muslim, 1 Islam, 2 sudah balik, yang 3 berakal, yang keempat adalah orang-orang yang mampu melakukan puasa. Bagi mereka non muslim tidak wajib puasa. Bagi mereka yang belum balik maka juga tidak wajib puasa. Bagi mereka yang tidak berakal, orang yang gila, mungkin karena sakit, saking nemenin sakit sampai semaput, maka juga tidak wajib puasa. Dan juga tidak mampu. Maksudnya apa tidak mampu? Allah memang maha tahu, innallaha was-sami'ul alim. Tentang keadaan manusia Allah sangat tahu. Ada orang-orang yang diwajibkan, ada orang-orang yang boleh tidak berpuasa karena alasan-alasan tertentu. Ada orang-orang yang boleh tidak berpuasa, tidak wajib mengqadha, dan ada juga orang-orang yang boleh tidak berpuasa tapi wajib qadha dan mengeluarkan fidyah, mengeluarkan kafarat, macam-macam. Nah, di sini ukuran Allah memang maha tahu, mengetahui situasi yang dialami oleh hamba-hamba Allah. Satu contoh, ada orang yang tua renta. Tua renta di sini tidak bisa dilihat dari sisi umur, Pak. Tidak bisa dilihat dari sisi umur. Kadang orang itu masih usia 65 tahun tetapi kesehatannya sudah menurun. Kesehatannya sudah tidak mampu melakukan puasa. Kalau dia puasa semakin drop, semakin rusak kesehatannya, semakin sakit. Maka kondisi semacam ini boleh tidak berpuasa. Apalagi sakitnya tidak ada harapan untuk sembuh, maka orang semacam ini tidak wajib puasa, tidak wajib mengqadha, tetapi dia wajib dikeluarkan per harinya 1 mud. 1 mud itu berapa? Zakat fitrah dibagi menjadi 4. Kalau kita zakat fitrahnya 2,7, berarti ketemu hampir kurang lebih 7-8 on. Kalau zakat fitrah kita dijangkepno, digenapkan 3 kilo, kita tinggal menghitungnya. Berapa berarti? 3 kilo 15 bagi 2 itu 3 kilo, berarti 30 dibagi 4. Separuhnya 4, 15 itu berapa? 7,5 nih. 7,5.
Tapi kalau 2,7 kilogram berarti kurang lebih 6 on. Kalau kita genapkan 3 kilo berarti 7,5 on. Atau dijangkep 8 on. Loh, kafarat atau fidyah ini, denda ini diberikan kepada orang-orang yang fakir dan miskin. Ini jatah-jatah mereka. Ada lagi orang-orang yang masih muda, tidak kuat melakukan puasa. Tenaga kuat karena mungkin profesi, karena mungkin pekerjaan yang sangat berat, yang sangat hebat. Kerjanya angkat-angkat kayu, kerjanya nduk pinggir embung, diajak dinas PU, pekerjaan umum, menyelesaikan jalan raya yang lubang-lubang, bolong-bolong, rusak-rusak, alias jeglongan sewu. Ini bagi mereka yang masih muda ternyata tidak kuat. Kalau dia berpuasa pasti semaput. Nek semaput tidak ada yang menolong. Karena apa? Dia dalam keadaan kerja, yang lain juga sama-sama kerja. Maka pada posisi ini orang tersebut boleh tidak berpuasa. Tetapi syaratnya apa? Orang yang masih kuat boleh tidak berpuasa karena profesi. Syaratnya malam harinya itu harus niat melakukan ibadah puasa. Masih tetap wajib niat. Kalau biasanya dia sahur, tetap dianjurkan sahur. Dan pagi harinya dia harus tetap dalam keadaan berpuasa. Untuk menentukan tidak kuat melakukan puasa, dia merasakan lapar, dahaga, kelaparan, khawatir semaput pada saat melakukan kerja atau melakukan profesinya. Enggak boleh orang yang tidak berpuasa sejak pagi sarapan do umar. Lah apa tak sampean sarapan? Kati kerja kuwabut deh. Abot lapo gendong gunung ta. Enggak, kerja kudu embong, kepanasan. Gue semaput aku ada ngono. Orang semacam ini melakukan sarapan pagi itu sebetulnya menurut hukum tidak boleh. Karena apa? Sengaja tidak puasa. Dan kalimat-kalimat al-qudratu ala shaumi ini harus ada bukti dulu. Maksudnya apa? Sudah mengalami proses niat, kemudian juga paginya berpuasa. Ternyata kemudian tidak kuat melakukan puasa. Berarti ada uji coba kelayakan untuk melakukan puasa. Ketika dia tidak mampu, baru diperbolehkan tidak berpuasa karena profesi. Tapi orang semacam ini wajib mengkodoknya fi ayyamin ma'dudat, dikodok pada hari-hari yang lain. Enten sing bingung, Pak, lah kula niku kerja terus kapan ngodoke? Gampang, Pak. Dikodok di lain bulan Ramadan boleh. Cuma pahalanya mboten sami, ganjarane mboten sami. Antarane puasa Ramadan di bulan Ramadan dan mengkodok puasa Ramadan di bulan-bulan yang lain itu tidak sama. Tetap masih hebat di bulan Ramadan. Caranya bagaimana mengkodok? Sekarang begini, Pak. Dalam 1 tahun ini ada beberapa bulan. Dalam 1 bulan mosok sih wong itu kerja terus. 1 bulan ada hari Ahad itu libur. Hari Ahad itu terjumlah kurang lebih kadang ada 4 hari, kadang 5 hari dalam 1 bulan. Lepas libur itu digunakan mengkodokkan lumayan. Misalnya kita hitung 1 bulan itu ada 4 hari. Kemudian kali berapa? 4 kali 5 ketemu 20, 4 kali 6. Mungkin kurang lebih nanti 7 bulan itu sudah selesai, sudah tuntas. Tiap hari Ahad nyaur mengkodok sholat, tapi kira-kira gelem tagak mumpung model kayak gitu. Nah ini loh, persoalannya makanya puasa itu adalah panggilan nurani, panggilan keimanan yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Kadang wong cuma alasan saja.
Makanya jari wong Jawa, alas purwo itu ombo. Alas gunung niku ombo, tapi luwe ombo alasan. Nah, seperti ini. Nah, inilah makanya orang-orang semacam itu karena profesi boleh tidak berpuasa, syaratnya harus sudah niat dulu di malam hari. Kemudian juga uji coba paginya itu puasa. Ketika tidak kuat, maka baru diperbolehkan membatalkannya karena profesi. Kemudian ada juga bagi mereka yang mengalami situasi keadaan, yakni keadaan hamil, boleh tidak berpuasa. Karena apa? Takut kesehatannya dan juga janinnya. Kalau hanya khawatir terhadap dirinya, ya Allah aku metenom iki golek aku kerja, nek poso iki kok aku semaput. Kalau khawatir terhadap dirinya saja, maka dia boleh berpuasa dan wajib mengqadha saja. Kalau khawatir terhadap kesehatan dirinya, maksudnya kekuatan dirinya, ini wajib mengqadha di lain hari tanpa adanya fidyah. Tetapi kalau kekhawatirannya ada dua macam, aku nek poso, aku gak kuat. Engko bayiku ya apa nek bayiku meninggal dungone weteng. Lah yo eman, wong iki anak pertamaku anak sing tak arep-arep Kadek menurut versi pendapat dokter ahli kesehatan, ini kandungan saya kandungan lemah. Khawatir nanti terjatuh atau kesehatan bayi saja tidak berkembang bahaya. Maka kalau ada dua kekhawatiran, satu khawatir terhadap dirinya, yang kedua khawatir terhadap keselamatan atau kesehatan bayinya, maka dia wajib mengqadha puasa dan juga wajib membayar fidyah atau juga membayar kafarah. Membayar kafarah wajib, berarti double. Karena apa? Yang dikhawatirkan dua. Dan orang hamil itu terdapat dua nyawa. Satu ibunya, satu adalah anaknya. Kemudian ada lagi orang-orang yang sangat-sangat tua sekali. Tidak mampu sama sekali. Mungkin karena kesehatannya, mungkin karena usianya. Maka orang semacam ini hanya wajib mengeluarkan fidyah saja atau denda saja tanpa tidak berpuasa. Cuma ada peraturan bagi mereka orang-orang yang tidak berpuasa. Peraturannya apa? Harus menghormati bulan Ramadan. Dalam artian, meskipun dia itu tidak berpuasa karena ada alasan syariat yang memperbolehkannya, maka tidak boleh syiar atau cerita-cerita diomong-omong kalau dia tidak berpuasa. Karena apa? Menjaga dan menghormati bulan Ramadan. Yang kedua, dia tidak boleh makan dan minum di sembarang tempat. Tidak boleh. Yang ketiga, meskipun orang ini tidak berpuasa karena dibenarkan menurut syariat agama, dia tidak boleh melakukan hubungan suami istri walaupun sudah tidak berpuasa di siang bulan Ramadan. Jadi orang-orang yang tidak berpuasa diperbolehkan karena syariat agama, dia di siang bulan Ramadan tetap tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Jadi pasal hubungan suami istri ini tidak boleh dilakukan di siang hari, bukan karena mereka yang melakukan puasa, tetapi semua orang Islam di siang bulan Ramadan tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Kenapa? Ada konsekuensi hukum. Yang pertama, kalau dilanggar maka wajib berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Puasa dapat 1 bulan, terus puasa lagi. Pak, kalau seandainya saya nyaur puasa atau denda-denda tadi melanggar melakukan hubungan suami istri di siang hari, ini ternyata 1 bulan kemudian bulan berikutnya bolong 1 kali, bagaimana? Harus diulang. Karena apa? Syahraini mutatabi'aini, terus menerus. Maka harus dilakukan komplit. Loh Pak, saya nggak kuat Pak.
Wong poso saulan yang betah-betah no, pemane melakukan puasa 2 bulan berturut-turut karena denda tadi, karena kena pelanggaran tadi. Jawabannya kalau tidak mampu, maka harus memerdekakan budak. Di Indonesia tidak ada perbudakan, maka diganti dengan memberikan it'amu sittina masakin. Memberikan makan kepada 60 orang-orang miskin. Enten wong sing takon maneh lho Pak, itu kan melakukan hubungan suami istri di siang bulan Ramadan. Lah nek bukan suami, bukan istrinya bagaimana Pak? Loh ya tambah nemen gak karu-karuan itu. Nah ini. Makanya kadang-kadang peraturan itu masih digaduk logi, diakali ambek wong-wong. Iso ae wong-wong ngakali lah, inilah. Makanya wajibnya di bulan Ramadan ada perintah puasa. Adanya perintah puasa itu karena ada di bulan Ramadan 1 bulan penuh. Hitungannya kadang 29, kadang-kadang ada 30 hari. Ini termasuk satu fadilah keutamaan di bulan Ramadan. Kemudian apa lagi Pak? Ramadan itu bulan Quran. Maka sangat-sangat lebih ditekankan, lebih dianjurkan, lebih diperintahkan di bulan Ramadan perbanyak membaca Al-Quran. Ala mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mungkin digilir. Saya usul di Al-Kamil ini, siapapun yang tadarus nanti mengisi surat dan juga ayat yang dibaca. Biar mangke bisa terakumulasikan berapa kali khatam di masjid ini. Itu luar biasa Pak. Apakah itu siang, apakah itu sore, apakah itu malam, apakah itu menjelang maghrib, apakah setelah taraweh, nanti ditulis nama ini, mungkin yang dibaca adalah ini, pada hari ini, tanggal ini loh. Ini kan luar biasa, nanti bisa disimpulkan. Bisa nanti tadarusnya mutawatir terus-menerus. Dan hebatnya lagi, kalau seandainya nanti kita membuat majelis atau tempat-tempat duduk untuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran tidak harus banyak-banyak. Yang penting istiqomah, yang penting ini terus-menerus. Mungkin kita berikan satu kesempatan setelah taraweh, atau setelah duhur, atau setelah asar menjelang maghrib, atau terserah setelah subuh kita bikin majelis. Satu majelis itu terdiri dari 4 orang. Misalnya dibagi membaca Al-Quran 1 juz dibagi 4 orang ini, berarti kurang lebih 1 orang itu membaca cuma 3-4 lembar atau 5 lembar saja. Ini sudah terkumpul 1 juz. Kalau di pagi hari ada 10 orang, 10 kelompok, masing-masing satu kelompok itu 4 orang atau 5 orang, masing-masing kelompok itu membaca 1 juz. Kita lihat kalau ada 10 kelompok, ini ketemu sudah 10 juz dalam waktu itu saja. Kalau ada 5 kelompok, berarti ada 5 juz. Sampai 5-10 kelompok, misalnya 10 juz terbaca, berarti 10 juz setiap 3 hari, maka Masjid Al-Kamil akan menghatamkan Al-Quran. Itu pada satu tempat, satu saat itu. Bukan lagi nanti kesempatan siang, sore, atau waktu-waktu yang lain. Ternyata kalau kita melakukan teori ini luar biasa. Nanti akan tercatat Masjid Al-Kamil mampu menghatamkan dalam 1 bulan Ramadan 1443 Hijriah selama berapa kali, setiap 3 harinya itu khatam, berarti kurang lebih 10 kali. Itu satu waktu, belum lagi waktu-waktu yang lain. Insya Allah mampu ya. 1 orang membaca 3 lembar, 4 lembar kan sedikit, bukan banyak membacanya kalem-kalem. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini paling kurang lebih setengah jam. Setengah jam sudah cukup 4 lembar ini. Ini luar biasa. Nah ini perlu kita tradisikan di daerah kita masing-masing untuk menghormati di bulan Ramadan. Siapa pembaca Al-Quran pasti mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu Wa Taala.
barokah, menghormati dan juga membaca Al-Quran sebagaimana sabda Nabi, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Yang kita tunggu adalah syafaat dari Al-Quran yang kita baca masing-masing. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Kita siapkan jasad kita, ruhani kita menghadap kepada Allah dalam rangka memuliakan bulan Ramadan, mentaati apa yang telah diperintahkan berupa melakukan puasa dan juga membaca Al-Quran. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah, diberkati majlisina hada isfi mardana. Ya Allah, barokah majlis taklim yang diselenggarakan di Masjid Al-Kamil pagi ini. Ya Allah, isfina min kulli da'in wa damin wa saqamin. Sembuhkanlah kami dari segala penyakit dan juga dari segala wabah, bahaya penyakit apapun. Sembuhkanlah kami baik secara lahir maupun batin. Tawil umurona ya Allah, panjangkanlah umur-umur kami. Wa balighna Ramadana, sampaikanlah kami semua yang hadir ini dan juga keluarga kami bertemu dengan bulan yang sangat kami rindukan, yakni bulan Ramadan. Wa adkhilna wa yaumul jannata mal abrar, masukkanlah kami dan mereka dalam surgamu tempat penuh kenikmatan. Waqtim lana walahum bil iman, akhirlah usia kami sesuai dengan ajalmu ya Allah dengan membawa iman. Warzuqna rizqa wasi'an halal tayyiban mubarakan, anugerahkanlah kami ya Allah rizki yang halal, rizki yang berkah, rizki yang banyak untuk mencukupi segala kebutuhan-kebutuhan kami dan keluarga kami dan mereka yang ada di dalam tanggung jawab kami. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi. Allah